Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imanah Permatasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menyampaikan ringkasan bab 5 dari buku Pengantar Manajemen oleh Triyono, membahas tentang manajemen strategi. Di sini ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu hierarki manajemen strategi. Bab ini menjelaskan bahwa hierarki manajemen strategi terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada tingkat korporasi, yang kedua tingkat bisnis atau strategi kompetitif, dan yang terakhir ada tingkat fungsional. Strategi korporasi berfokus pada keseluruhan arah dan tujuan organisasi, sedangkan strategi bisnis berhubungan dengan persaingan produk dan jasa di pasar. Strategi fungsional yang berada di tingkat bawah berkaitan dengan interpretasi peran dan fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Baik, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi biasanya terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis lingkungan, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, penetapan misi dan tujuan. Misi perusahaan mencerminkan alasan eksistensi perusahaan dan menentukan cakupan operasinya. Nomor 3, yaitu perumusan strategi. Merumuskan strategi yang diperlukan berdasarkan analisis lingkungan. Nomor 4, pilihan dan penerapan strategi. Memilih strategi yang paling sesuai dan menerapkannya. Nomor 5, evaluasi atau pengendalian strategi. Mengevaluasi kinerja strategi dan melakukan pengendalian jika diperlukan. Baik, poin yang ketiga yaitu hubungan misi dan tujuan. Misi perusahaan adalah pernyataan luas dan tahan lama tentang keinginan atau maksud organisasi yang membedakan satu organisasi dari organisasi lain. Misi ini mencakup karakteristik produk, pasar yang dilayani, dan teknologi yang digunakan. Tujuan organisasi harus jelas untuk memungkinkan perencanaan yang efektif dan evaluasi kinerja. Poin selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah pernyataan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus seimbang dan memadukan berbagai kepentingan sumber-sumber atau pihak yang terlibat dalam perusahaan. Baik, poin selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan organisasi antara lain lingkungan eksternal dan internal, sumber daya perusahaan, dan kemampuan manajerial. Poin selanjutnya, jenis-jenis tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat dikategorikan menjadi tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional, masing-masing dengan jangka waktu lingkup yang berbeda. Baik, saya ke poin yang terakhir yaitu manajemen objektif atau MBO. MBO adalah pendekatan dalam manajemen yang menekankan pada penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur yang disepakati oleh manajer dan karyawan. MBO bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tujuan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Jadi, dengan memahami berbagai aspek manajemen strategik yang dibahas dalam bab 5 ini, saya harap dapat lebih mengerti pentingnya perencanaan strategik dan bagaimana menerapkannya dalam konteks organisasi. Oke, baik, sekian rangkuman dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga rangkuman yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk saya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.